Medan itu karena penduduk Cina itu banyak, maka diangkatnya itu Chong Afi. Kapitan. Bukan dia bukan kapitan, Bang. Dia itu mayor Chinese. Mayor. Kalau penduduknya level di bawah itu dikasihnya kapten. Kapitan, ya. Nah, demikian juga. Pengertian mayor ini mayor pangkat tentara atau mayor wali kota? Ya, mayor pangkat tentara di atas kapten lah itu. Mayor itu kan wali kota sebetulnya juga. Nah, begitulah dia. Makanya bisa kita lihat jejak-jejaknya perkampungan-perkampungan eksklusif itu. Kalau sampai tahun 70-an kalau kita pergi ke Kanton, itu kan daerah Chinatown itu. Kalau dulu belum ada pelajar, saya pikir abang kalau mendekati Lebaran, tahun baru, semua yang dari Medan ini pasti singgah ke Kanton semua itu kan untuk shopping. Sekarang mana ada lagi? Mungkin abang-abang udah rindu itu kan. Ada yang menarik, bukan hanya untuk shopping, untuk korek kuping Nah, pandai untuk korek kuping. Nah, itu dia bang. Beli sirup pun ke situ awak. Nah, itu dia bang. Sekarang mana ada lagi itu udah hilang kan? Keling pula mereka isi pula. Iya, kalau orang-orang Arab di mana tahu abang perkampungannya? Nggak ada ya. Itu tahu abang. Jalan kuda, jalan gajah, itu kan orang Arab semua. Pertanyaannya, Pak Wara. Ya. Sekarang kan tadi baru Anda bilang tentang apa individu, kasuistik, sifatnya. Sekarang apa sifat orang Karo yang mempengaruhi budaya Medan? Baru tadi saya dengar itu soal kam. Iya. Soal kam, bahasanya jadi kaya. Itu loh. Apa sifat-sifat apa lagi? Kira-kira karakteristik Karo terhadap pembentukan budaya Medan. Karakteristik Karo itu dia cepat bergaul. Cepat bergaul, gampang bergaul dengan ending-ending yang lainnya, dengan ending apapun dia cocok. Jadi gini, Bang Wara, aku ada kesan tersendiri juga dengan orang Karo ini. Ya, ini di benakku ya. Orang Karo itu pemberani dan dia tidak perlu koar-koar, tapi itu dia langsung action. Jadi kebetulan ini aku ada beberapa panutanku lah, ya orang Karo, nggak usah aku sebut namanya, orang-orang top juga di Medan ya. Kemudian kalau sampai istilahnya, kalau orang mau berantem, kan ada orang kadang-kadang kan koar-koar dulu, dia nggak pernah berantem. Kalau orang Karo nggak begitu. Dia bilang, kutikam kau nanti. Belum selesai ngomongnya, pisau udah masuk ke perut. Jadi, abang, ini begini. Betul yang abang bilang. Cuman kan, ini kan abang yang mancing saya. Tapi kalau saya yang memulai, karena saya orang Karo, saya sendiri pun belajar saya pelajari budayanya itu. Bahwasanya karena saya orang Karo, tentunya saya sungkan mengungkapkan seperti apa yang abang katakan itu. Nah, benar yang abang bilang, karakteristik orang Karo, ciri-ciri khas orang Karo, dia itu bang, kalau dia sudah mulai akil balik, dari anak-anak ke dewasa, ciri-ciri khasnya, dia pakai tengkuluk. Bahasa Karo itu tengkuluk topi, topi itu bisa macam-macam. Bisa dia bikin dari apa? Dari kain ya. Ya, sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Ya, dia pakai peci, sehingga kadang-kadang tahun 60-an ke Medan dia banyak orang di Medan ini seperti bapak saya dulu, ya kan. Bapak saya kan belum beragama. Orang Karo ini bang beragama itu setelah peristiwa PKI-nya. Masih perbegu ya bang? Iya. Masih bukan perbegu bang. Perbegu itu stigma yang dikembangkan kurun waktu 65 itu. Stigma itu. Masa abang saya katakan pemelihara hantu? Kan takut saya. Ini yang membuat mereka itu eksodus. Itu agamanya agama pemena. Tidak ada agama samawi. Ya, pemena. Artinya agama pertama gitu. Ya, anak muda Karo itu tadi ciri khasnya. Kemudian dia kadang-kadang sampai sekarang kan kalau lihat kadang-kadang ini hanya bisa abang lihat sekarang kalau dia mengunjungi pesta perkawinan atau meninggal. Maka biasanya di lehernya itu ditaruhnya kain sarung. Orang apapun yang didatanginya, kalau dia masih kuat kekaroannya, dia belum besar di kota ini dari gunung, dia tetap bawa kain sarung. Yang ketiga, di pinggangnya itu tetap terselip pisau belati. Iya, belati. Tumbuk lada.
Itu Iya. ciri-ciri khas karakter orang Karo. Sehingga abang bilang itu tadi, kalau dia tersinggung, gampang sekali dia melakukan penikaman. Belum cakap pun dia seperti Kalau kata tadi. kalau tidak salah pisaunya cap garpu itu, Iya, solingen. cakapku, Bang. Solingen. Saya pernah ikut seminar di Pulau Jawa, diprakarsai oleh wakil presiden yang dari Makassar. Siapa namanya itu? Yusuf Kala. Yusuf Kala. Orang Golkar Tentang itu orang Badi. Golkar. Orang Iya, Golkar. tentang Badik. Orang itu kan dibangga-banggakannya kan Badik. Iya. Saya bilang, orang Karo itu punya pisau belati dan tumbuk dada. Kalian bilang, kalian orang Makassar hebat, sikit-sikit main tikam ini, tikam. Yang banyak tukang tikam itu sebenarnya di Karo. Buktikan, saya bilang. Bagaimana membuktikan katanya? Kalian lihat statistik angka pembunuhan di wilayah Karo. Itu dari orang Madura, dari orang apa gitu. Cuman karena saya Karo, statistiknya seperti tadi kan Bang. Kalau angka pembunuhan itu, lihat arsip-arsip kepolisian. Di situ kan jelas berapa orang mati dibunuh per tahun di wilayah Karo. Dan kemudian ini berubah Bang. Sejak tahun 70-an setelah Soeharto naik, dibuat undang-undang senjata tajam. Jadi kalau dulu di Karo itu, di Deli Serdang, di Langkat, hari-hari itu kan hari Selasa, itu identik dengan pekan. Hari pekan. Jadi setiap hari pekan orang semua keluar dari dalam ke kota. Kan Pak Wara, di Karo namanya apa? Kalau per 33 sih melumurnya. Tiga Brastagi itu identik dengan hari Sabtu. 3 Kapan Jahe identik dengan hari Senin. Oh iya, tiga hari pasaran ya. Hari pasar itu ya. Iya, jadi Bang, sejak diberlakukannya undang-undang sajam, polisi melakukan penggeledahan sajam di pinggang-pinggang orang. Sehingga jumlahnya itu kadang-kadang dibawa ke kantor polisi berteruk-teruk. Oke. Umumnya solingon dong. Pisau cap garpu solingen. Itu dia Bang. Iya, buatan Jermannya. Saya masih pantau importirnya ke Medan banyak. Itu dia. Jadi Bang Wara itu ya gini, kebetulan ini kan aku kuliah di pertanian di USU. Jadi banyak kawanku orang Karo. Jadi maka aku dari dulu tuh suka ngeledek mereka tuh. Kalau bahasa Karo itu enak. Jadi kalau dia bakar rumput dibilang kretek-kretek ini lalang dibakar. Kenapa muncul yang demikian? Karena abang senang dengan dialeknya itu. Dialek itu yang membuat seperti itu. Dan dia tidak tersinggung. Kalau dikonotasikan dalam pengertian bercanda, kan begitu. Pak Wara. Kalau joke dengan orang Karo di banyak, itu Bang Tesi ya, Idrus. Kertek-kertek lalang bunyi nah, katanya kan. Kertas kali baling-baling nah. Pak Wara. Tadi Anda menyinggung persoalan data pembunuhan. Kami dari kemarin itu belum pernah berbicara tentang data Kota Medan. Berapa sih penduduk Kota Medan loh? Orang Karo berapa sih? Karena setahu saya yang saya ingat itu orang Jawa itu 40%. Kira-kira sekarang komposisinya gimana? Gini dia Bang. Ini kan begini. Kalau kita sensus penduduk Medan ini per etnik, itu sudah sulit. Kenapa? Sebab sudah ada undang-undang yang mengatakan sejak tahun 63 atau berapa tidak boleh lagi dilakukan sensus per etnik. Jadi kira-kiranya aja. Ya orang Karo ini jangankan di Kota Medan, seluruh dunia pun paling banter 1 juta itu. Dia termasuk penduduk minoritas di sini kan. Kalau di Medan kira-kira menonjol. Kalau penduduk Kota Medan kira-kira komposisi di mana dia? Yang pertama komposisi penduduk Medan ini kalau saya tidak salah, kalau salah saya tolong dikoreksi, nomor 1 itu orang Tionghoa, nomor 2 Jawa. Oh begitu sekarang ya? Iya Jawa. Ya paling-paling komposisi orang Karo nomor 6 atau nomor kisaran antara 6 dan 8 lah. Melayu? Kalau Melayu juga demikian, hampir sama. Melayu kan nggak ada penduduk Medan ini, Bang. Melayu sama penduduk Medan di pinggiran sana, itu masuk kawasan Deli Serdang, di pesisir dia. Kalau saya tanya lah Bang, di mana sih penduduk komunitas Melayu di Medan ini?
Saya ingat Saya tanya. Melayu sama Karo itu hampir sama komposisinya. Mungkin 6-7 lah mereka. Iya. Kalau Ya, komunitas Karo, kalau masuk Abang ke Padang Bulan, itu tadi yang saya katakan, perkampungan yang eksklusif itu. Bisa kita pokoknya cari BPK aja. Bukan Badan Pemeriksa Keuangan. Tapi babi panggang Karo. Babi panggang Karo. Nah, itulah salah satu kuliner yang top sekarang ini, Bang. Cuman kita nggak bisa kita makan, kan begitu. Nah, kalau Abang berbicara tentang kuliner, ini ada semacam joke. Iya kan, ada orang dari Jakarta, dia ini ikut seminar ke Medan, dan dia penggemar kuliner. Jadi ketika kawannya berbicara, kurang cepat dia rasa menikmati kuliner ini. Karena kemarin itu dia lihat di situ, rumah makan Bapak Yunus. Ini kuliner tradisional pikirnya. Tinggalkannya kawannya itu. Masuk dia ke kuliner Bapak Yunus itu tadi. Tapi biasanya kan kalau penggemar-penggemar kuliner ekstrim itu kan dia kan tidak peduli masalah halal haram. Makan dia di situ. Terus selesai pembicara, tanya kawannya itu di teleponnya, kemana kalian? Katanya, kami sudah sampai di sini, kami tunggu kok kemari, panggil Grab kau katanya. Di mana? Jalan Ngumban Surbakti. Makan di mana kalian itu katanya? Rumah makan restoran Bapak Yunus katanya. Apa itu? Itu bacaannya Bapak Yunus, Jalan Ngumban Surbakti katanya. Weh, salah kau tuh, Bapak Yunus itu bukan Bapak Yunus. Kan tulisannya kan BPK Yunus. Dia pikir Yunus itu nama nabi kan. Itu babi panggang Karo katanya kan. Sudahlah, enak kok kata orang tuh. Pak Wara, saya menulis buku tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Iya. Tapi cerita tentang itu harus saya mulai tentang BPK di Medan, di jalan. Iya. Sepanjang jalan Padang Bulan lah. Iyalah, babi panggang Karo. Jadi jangan salah mengerti. BPK ini salah satu yang laris sekarang nih loh. Di Nias itu paling laris seorang Karo. Di Manado. Jadi di mana ada orang-orang yang menganggap BPK itu halal, ya tidak haram. Di Bali Abang bilang ya kan, semua buka dia. Di Senen juga ada. Di Senen juga ada. Di pasar Senen di Jakarta. Jakarta banyak. Kalau Abang ke Cililitan itu semua itu. Iya betul. Sebelah kiri itu ya. Ada lapo-lapo. Bung Wara, hubungan budaya Melayu dengan Karo ini macam mana kamu lihat? Ini begini Bang, kalau kita lihat Melayu ini, inilah kadang-kadang dari teman. Pak Wara, lihat dulu buku saya ini. Jadi mulai dengan BPK. BPK. Ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Iya, tapi ceritanya BPK di Padang Bulan dulu. Ya, orang kan makanya datang orang ke Padang Bulan, dianggapnya BPK. Kok banyak kali di sini kantor Badan Pemeriksa Keuangan katanya. Oke, teruskan. Bagaimana Melayu tadi? Ini Bang Calis. Kadang-kadang saya mengungkapkan ini, saya ini akademisi, dosen. Saya itu harus objektif melihat sesuatu itu. Kadang-kadang kalau kita lakukan perdebatan-perdebatan ini, kalau kita lihat Melayu, banyak orang yang klaim Medan ini tanah Delhi, tanah Melayu katanya. Sejak kapan Delhi itu, ini wilayah berubah menjadi wilayah Delhi? Ini kan Belanda yang buat. Belanda yang mengatakan dilegitimasinya Delhi itu menjadi sebuah kerajaan. Tetapi kalau Abang lihat, 4 kedatukan di Medan itu akarnya kan Karo. Ini Karo. Lihat silsilah Sultan Delhi. Yang dikawininya pertama itu kan Berusur Bakti. Nang Beluan Berusur Bakti. Itu di Delhi. Itu marga Surbakti. Kemudian Abang lihat Hamparan Perak. Itu kan marga Sembiring Pelawi. Abang lihat kedatukan Sukapiring. Itu kan Sembiring Mulyala. Jangan marah dulu Bang Halis. Jangan beritahu Bang Halis, jangan dulu marah. Iya kan? Lihat apa? Lihat urung senembah. Urung senembah. Itu kan Balus. Sultan Delhi itu dia kan awalnya kan semacam Perdana Menteri. Bukan simbol Perdana Menteri. Yang legitimasi Belanda. Iya, karena Belanda itu datang kemari. Kan sama dengan kita. Siapa orang yang kita anggap cocok dengan diri kita, kan itu yang kita legitimate. Begitu juga Belanda.